Pemirsa, pernyataan Puan Maharani terkait Pilkada Sumatera Barat menuai kontroversi. Pasangan Mulyadi Ali Mughni yang mendapat surat dukungan dari PDIP putuskan mengembalikan surat dukungan untuk Pilgub Sumbar. Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani saat mengumumkan rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah Sumatera Barat berbuntut panjang. Pasangan Mulyadi Ali Mughni yang mendapat surat dukungan dari PDI Perjuangan memutuskan mengembalikan surat dukungan dari Partai Banteng Moncong Putih itu. Dengan mengembalikan dukungan PDIP, pasangan Mulyadi Ali Mughni kini hanya didukung Demokrat dan PAN. Dukungan dari kedua partai itu sudah memenuhi syarat karena masing-masing memiliki 10 kursi di DPRD Sumbar. Sebelumnya pernyataan Puan Maharani yang menuai kontroversi adalah harapannya agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Randes Haji Ali Mughni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Pendukung PDI Perjuangan sendiri memang tidak banyak di Sumatera Barat. Dalam 3 pemilu terakhir, raihan kursi PDI Perjuangan tidak pernah melebihi 5 kursi di DPRD Sumbar. Sementara untuk pilkada tahun ini, syarat minimal mengusung pasangan calon adalah memiliki 13 kursi legislatif. Sehingga PDIP harus berkoalisi jika ingin terlibat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi pagi tadi mendaftar ke kantor KPU Medan dengan bersepeda. Sementara Bobi Nasution dan Aulia Rahman sudah mendaftar kemarin. Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi bersepeda dari lapangan Merdeka menuju kantor KPU Medan di Jalan Kejaksaan untuk mendaftar menjadi kontestan Pilkada Medan 2020. Ahyar dan Salman bersepeda diiringi ratusan relawan dan pengurus partai pengusung dari PKS dan Demokrat. Tidak memakai helm saat bersepeda, Ahyar putuskan memakai topi khas Melayu untuk menunjukkan sejumlah pesan. Ini namanya Tengkulo. Tengkulo ini Medan adalah tanah Delhi. Ya. Jadi pendekatan kultur, pendekatan orang yang berbahagia, pakai topi, olahraga itu kan orang yang berbahagia. Itu dia ekspresi itu. Sesampainya di KPUD, berkas pendaftaran diserahkan kepada Ketua KPU Medan Agus Ramadhani Damanik untuk diverifikasi. Dalam kontestasi Pilkada Medan 2020, pasangan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi diusung 2 partai politik, yakni PKS yang memiliki 7 kursi dan Partai Demokrat yang memiliki 4 kursi di DPRD Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Dikawal ratusan pendukungnya, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan Bobi Nasution dan Aulia Rahman datang ke KPU Kota Medan untuk mendaftar Pilkada Medan 2020. Banyaknya masa pendukung Bobi Nasution Aulia Rahman membuat kepolisian mengimbau untuk mengatur jarak dengan menerapkan protokol kesehatan karena masih dalam pandemi corona. Dalam Pilkada Medan 2020, pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman diusung 8 partai politik, PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, P3, Hanura, PAN, dan PSI. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo akan daftar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta besok. Sementara pasangan Gibran Teguh telah mendaftar ke KPU kemarin dengan mengendarai sepeda ontel. Bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta, Jawa Tengah, Bagio Wahyono dan FX Suparjo bersiap mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum.
Pasangan dari jalur independen ini akan berangkat ke KPU Kota Surakarta Minggu pagi dengan menaiki kereta kuda. Sejumlah persiapan juga terus dimatangkan. Bagio dan FX Suparjo yakin mampu mengalahkan pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa di Pilkada Kota Surakarta. Sekitar kekuatannya 1080 anggota kita, dan nanti termasuk mungkin masyarakat ya, yang Solo ini juga ikut mengiringi kita ke KPU. Rencananya besok berangkat jam berapa, Pak? Kalau dari sini rumah pemenangan itu kalau jam 9. Jam 9. Rencananya naik kuda atau bagaimana? Saya naik kuda hitam. Pasangan Bajo dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan untuk maju di jalur perseorangan. Keduanya lolos verifikasi dengan mengantongi dukungan lebih dari 38.000 orang atau daftar pemilih tetap di Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan. Dengan mengendarai sepeda ontel, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mendaftar sebagai peserta pilkada ke Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat kemarin. Bersama pasangannya Teguh Prakosa, mereka menyusuri sejumlah jalan selama setengah jam. Keduanya juga menyempatkan menyapa warga. Setibanya di KPU, Gibran menyerahkan berkas pendaftaran. Gibran dan Teguh yang didukung mayoritas kekuatan partai politik di Surakarta berjanji akan menciptakan pilkada damai. Sebelum mendaftar ke KPU, Gibran dan Teguh bertemu Wakil Wali Kota Surakarta, Ahmad Purnomo. Ahmad Purnomo yang gagal mengantongi restu dari PDI Perjuangan dalam Pilkada Surakarta ini menyatakan siap mendukung kemenangan Gibran. Program-program yang sudah berjalan sekarang harus bisa diteruskan dan bisa menjadi lebih baik. Saya izin melaporkan juga Pak Purnomo. Pemirsa, Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah hari ini mendaftar ke kantor KPU Kota Tangerang Selatan. Azizah berpasangan dengan Ruhama Ben, insinyur pesawat yang memilih terjun ke panggung politik. Kedatangan pasangan Siti Nur Azizah Ruhama Ben di kantor KPUD Tangerang Selatan dikawal langsung 3 partai politik yang mengusung mereka, yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Selain 3 partai parlemen, pasangan Azizah Ruhama Ben juga didukung 1 partai non-parlemen, yakni PKPI. Setelah tiba, pasangan Azizah Ruhama Ben langsung memasuki gedung KPU Tangerang Selatan. Sementara ratusan pendukungnya menunggu di luar gedung KPU karena hanya 30 orang yang diperkenankan masuk. Usai mendaftar, Azizah diberi kejutan pemotongan nasi tumpeng karena hari ini bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-48 tahun. Dalam kesempatan ini, Azizah mengatakan siap bertarung untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah Tangerang Selatan. Ini koalisi kerakyatan, koalisi keumatan dan juga kebangsaan. Jadi hari ini kami semua siap. Ya, saya dengan Pak Ruhama Ben, begitu juga seluruh tim pemenangan siap berlaga di kontestasi Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020. Selain pasangan Siti Nur Azizah Ruhama Ben, pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan juga akan mendaftar ke KPU Tangerang Selatan sore ini. Sebelumnya, pasangan Muhammad Rahayu Saraswati telah mendaftar ke KPU di hari pertama dibukanya pendaftaran Jumat kemarin. Kedatangan keduanya menggunakan oplet yang dikawal 7 partai politik pengusung serta simpatisan pendukung mereka.
KPU Kota Tangerang Selatan membuka pendaftaran calon wali kota Tangerang Selatan hingga Minggu besok. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Jelang Pilkada serentak Desember 2020 nanti tentunya para peserta Pilkada, para calon kepala daerah ini harus memutar otak bagaimana strategi kampanye yang tepat tanpa harus memperbanyak tatap muka dengan para pendukung untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Tapi kalaupun nanti ada kesempatan untuk sempat turun, yang paling penting adalah tetap menjaga jarak dan juga mematuhi semua protokol kesehatan karena kita masih masa pandemi saat ini. Betul sekali. Dan pemirsa, sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Fandi Asip undur diri, tetap jaga kesehatan Anda, menjaga jarak dan juga selalu memakai masker. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.